Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan membahas tentang solusi persamaan diferensial biasa menggunakan fungsi ODE 23 dalam oktav. Jadi ODE singkatan dari Ordinary Differential Equation 23 adalah kode yang menspesifikkan metode yang dipakai. Kita akan mempelajari metode apa sih yang dipakai di belakang fungsi ini dan bagaimana itu bisa digunakan untuk menentukan solusi persamaan diferensial secara akurat. Oke, jadi persamaan diferensial seperti apa sih yang kita bahas? Yaitu persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini. dy per dx sama dengan fxy. Nah, ada beberapa metode. Sebelum masuk ke metode yang akan kita bahas, itu adalah metode Euler. Yang pertama adalah metode Euler. Dengan cara di sini kita langsung masukkan definisi dy per dx secara numerik, yaitu yx plus h min yx bagi h ke dalam fungsinya. Kita langsung nyari nilai yx plus h. Jadi dengan kita mengetahui nilai awal yx dan nilai fx fungsi y, fungsi x dan y, maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya, kita akan dapat nilai berikutnya. Nah, untuk metode Euler termodifikasi, dia sedikit mengubah dari bagian fx plus y-nya ini, fx y-nya menjadi sebuah gabungan dari fx plus y plus fx yang terkoreksi dan y yang terkoreksi. Nah, kemudian dalam metode Runge-Kutta yang dipakai dalam oktav, dia akan menggunakan kombinasi yang lebih banyak di sini. Nah, dalam metode Gauss, kalau kita menggunakan contoh fungsi seperti ini, y min x kuadrat plus 1, maka kita bisa gambarkan solusinya seperti grafik ini. Nah, biru ini adalah solusi analitik yang kita hitung secara analitik menggunakan kalkulus, kita dapat nilai seperti ini. Nah, kita bisa menghitung nilai-nilai secara numeriknya menggunakan metode Gauss pertama-tama kita ini ya. Kita tulis misalnya di awal kan y0, syarat batasnya y0 sama dengan 0,5. Nah, ini kita bisa mencari untuk h berikutnya. H di sini kita ambil 0,25. Jadi kita lihat y untuk x sama dengan 0,25, kita lihat dari nilai nolnya. Nilai nolnya berapa, kita masukkan. Kita tambah h dikali f 0 dan y 0. Dan untuk nilai 2h, kita ambil dari y yang tadi, kita masukkan, kita hitung lagi. Dan untuk 3h, kita masukkan lagi dan seterusnya. Jadi untuk f y x plus h sama dengan yx plus fx yx sesuai dengan rumus dalam metode Gauss yang kita tunjukkan di awal tadi. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metode Gauss yang termodifikasi, kita bisa melihat bahwa akurasinya sedikit meningkat ya. Tadi yang di awal adalah O, ini yang bulat-bulat ini, sekarang jadi XX ini. Kita lihat lebih terimprove. Nah, cara mengimprove-nya seperti apa? Kita tulis jadi kombinasi dari dua hal, yaitu K1 dan K2. Dimana K1 itu adalah yang biasa F, X, Y, X, ini kebalik tulisnya aja. Yang kedua adalah F, Y, dan X plus H. Jadi H di sini, X plus H di sini, H K1. Nah, kemudian metode ini bisa diimprove lagi, yaitu dengan menggunakan metode Runge-Kutta tadi. Kita lihat di sini, kombinasinya sekarang tidak lagi hanya 2, tapi sekarang kita pakai 4. Metode Runge-Kutta derajat ke yang menggunakan 4 ini, 4 titik. Nah, di sini kita lihat di sini adalah yang positif, plus-plusnya ini. Terlihat, maka dia akan sangat akurat, lebih akurat daripada yang Euler termodifikasi tadi. Nah, di sini yang diubah adalah apa? 4 titik ini ya kita pakai. Yang titik pertama otomatis yang biasa sesuai dengan Euler. Titik kedua kita ambil bukan lagi H, tapi kita ambil tengah-tengahnya, X plus H dulu. Kita tambah H per 2, Y X plus H per 2, dan Y plus H per 2 kali K1. Kemudian di titik yang ketiga kita gunakan yang K2. Di titik keempat kita ambil yang full, X plus H dan YX plus H dari K3. Jadi di sini metode implisit yang menggunakan nilai-nilai sebelumnya. K1 dipakai lagi di K2, K2 dipakai lagi di K3, K3 dipakai di K4. Nah, kalau kita analisa secara ekspansi Taylor, maka kita lihat bahwa di sini kita bisa melihat itu akurasinya, ketepatan makin menurun. Akurasinya meningkat dan ketepatannya makin menurun. Dan dalam metode dalam oktav kita bisa merangkum ini ya, pembahasan kita menggunakan fungsi di oktav. Itu yang pertama-tama ya, sebelum itu
adalah kalau kita menggunakan metode Euler, kita bisa menulis y x plus h sama dengan y x plus h fxy. Dan untuk Euler termodifikasi, kita ubah fxy-nya menjadi kombinasi dari dua titik. K1 sama dengan itu, x, yx, dan K2, x plus h, yx plus h K1. Dan untuk Runge Kutha, di sini kita pakai 4 titik dengan bobot masing-masing 2, 1, 2, 2, 1. Yang K2 dan K3 adalah nilai untuk yang H per 2, X H per 2, dan Y H per 2 kali K sebelumnya, kali K sebelumnya. Dan yang keempat, maka X plus H dan YX plus H K3. Nah, metode ini bisa digunakan, metode ini diaplikasikan dalam Octave menggunakan fungsi ODE 23. Yang kita perlu hati-hati, ada banyak ODE ya. Di solusi di Octave ada beberapa jenis fungsi, ada LSODE, ada ODE 45. Tapi yang spesifik menggunakan metode Runge Kutha seperti ini, kedepannya adaptif Runge Kutha, itu adalah yang ODE 23. Sini kita definisikan f-nya dulu. F sama dengan add x, y, jadi dua variabel x dan y. Dan y minus x dot pangkat 2. Nah, ini supaya elemen wise, karena kita menganggap dia konstan, plus 1. Kemudian f masuk ke sini, ke input yang pertama. Input yang kedua ini adalah 0 dan 2. Itu adalah batas dimana kita ingin menghitung nilainya. Jadi batas bawahnya 0, batas awal, kemudian akhir 2. Kemudian di sini adalah 0,5 adalah berapa syarat awalnya, nilai y awalnya berapa. Nah, kita plot. Kalau kita lakukan seperti ini, maka kita akan dapat grafik seperti ini. Jadi dia tidak membagi sesuai dengan hal tadi yang saya lakukan, tapi dia menggunakan adaptif. Metodenya adalah adaptif Runge Kutha. Jadi dia HH-nya itu dia ubah sesuai dengan H ini, dia ubah sesuai dengan titik. Jadi titik yang mana dia pakai lebih tepat, dan diambil 0, 02 ini masuk ke sini ya, 0 dan 2, dan 0,5 adalah di sini jarak awal. Dan gitu ya, ambil sini. Dan kita lihat di sini adalah solusi dari analitiknya. Jadi kalau kita bandingkan dengan solusi analitiknya, terlihat ketepatannya seperti itu. Oleh karena itu, metode ini sangat banyak digunakan dalam numerik karena kecepatan dari konversinya, dan lebih simple karena untuk fungsi-fungsi tertentu akan menghitung fungsi-fungsi untuk persamaan diferensial tertentu, menghitung secara analitik adalah sangat sulit sekali. Itu demikian pembahasan kita, dan ini menutup pembahasan video di seri Fisika Komputasi di playlist Fisika Komputasi di channel ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.